kami sedikit memberikan saran saja terkait masalah legal logging ini Pak. Ini kan rata-rata ini melalui Pak ya, sarananya itu melalui laut Pak ya. Dan itu memang kita harus perketat untuk pengamanan pada saat penyeberangan di pelabuhan. Itu yang pertama Pak. Dan kalau sampai itu lolos, berarti memang pengamanan di pelabuhan itu kurang Pak. Apalagi kalau sempat sudah menyeberang antara pulau. Nah, kalau bisa diantisipasi lagi Pak, kalau memang itu sudah menyeberang, berarti di pos-pos pengamanan Pak, seperti di sini ada tertera Pak ya, di slide. Ini untuk pos-pos pemeriksaan hasil hutan kayu. Di sini memang harus efektif Pak 24 jam. Karena mereka biasanya Pak, itu sebelum kayu ini lewat yang diangkut dengan truk, atau mungkin ada modus lain dengan mengangkut sembako tapi di dalam itu ada kayu. Biasanya mereka ada juga yang memantau di pos-pos pengamanan. Ketika di pos pengamanan itu tidak ada yang jaga, mereka akan lewat. Nama kami Lev Infantri Ginanjar. Kami di sini mewakili Task Force yang sedang ada kegiatan dengan Bapak Danrem. Mohon izin Bapak sedikit kami menyarankan, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh saudara kita dari BIN, Mas Bimo. Di sini yang ingin kami sampaikan mengenai, pertama mengenai penggalangan kepada seluruh struktur. Dalam arti struktur ini, para pihak-pihak yang ada dalam wilayah sekitaran NTB, khususnya pada daerah-daerah yang masuk dalam zona-zona kerawanan. Contohnya mungkin para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan khususnya para stakeholder. Karena kalau dari kami pribadi, kemungkinan para pemain-pemain yang ada dalam lingkungan circle seperti ini, mereka tidak menutup kemungkinan mengajak pemuda-pemuda ini untuk ikut bergabung dengan mereka. Kenapa demikian? Karena di beberapa lingkungan sangat banyak pemuda-pemuda yang sekiranya masih gampang kita untuk doktrin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menghasilkan uang. Terlebih dalam hal ini kita sama-sama masuk dalam situasi zona yang boleh dibilang kurang nyaman dalam artian di masa pandemi ini banyak pihak-pihak yang terus terang mungkin membutuhkan tambahan untuk bertahan hidup Pak, sehingga tidak menutup kemungkinan para pemain-pemain ini mengajak pemuda-pemuda yang ada di wilayah kehutanan tersebut untuk ikut membantu mereka Pak. Sehingga harapan kami dengan adanya kita pendekatan dengan tokoh agama, para stakeholder, bisa menangkal dan mencegah hal-hal buruk yang besar kemungkinan terjadi dari pemuda-pemuda tersebut Pak. Karena saya terus terang sebelum di Mataram ini saya lama di Bima Pak, kurang lebih 4 tahun, dan di sana seperti yang disampaikan menjadi salah satu tempat mungkin boleh dibilang terbesar dalam kegiatan illegal logging Pak. Yang pertama terkait dengan tadi ada beberapa dari strategi yang saya lihat Pak Kadis ya. Di sini saya melihat ada banyak terkait dengan pembinaan, termasuk di nomor 5 itu tidak mengindahkan instruksi ya, tapi sesajen pembinaan. Mungkin tidak hanya sekedar pembinaan ya, perlu adanya penegakan hukum ya terkait dengan ini. Jangan hanya kita bina saja gitu ya, tetapi hasilnya yang lain tidak ada gitu. Mungkin ada lebih tegas, lebih keras terkait bukan hanya sekedar pembinaan. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tidak bisa maksimal ya, karena tokoh masyarakat setiap ada kasus misalnya langsung ribut tokoh masyarakat dan agama tampil ke depan untuk menghalangi teman-teman ya untuk menertibkan ini. Ini perlu mungkin memang kita perlu kita lebih intensif Pak Kadis untuk kita sosialisasikan tentang perlunya kenapa kita melakukan hutan tadi sudah dijelaskan dari Pak Kapolda yang cukup
juga bahwa karena kalau kita biarkan terus-menerus maka akan tidak menutup kemungkinan juga akan menjalar ke setiap tempat di kabupaten kota yang ada di DBD. Untuk itu perlu kita sosialisasikan secara intensif kepada masyarakat kita akan pentingnya untuk pelindungan hutan. Terkait dengan barang sitaan ya, ini perlu koordinasi yang intensif mungkin bahwa karena memang pertama kalau ada barang sitaan sampai berkubik-kubik juga berterang-terang kan tempat menyimpannya juga kesulitan. Untuk perlu mungkin koordinasi kita. Yang penting kan ada alat buktinya, ada alat bukti terus sitaan itu bisa kita manfaatkan untuk negara. Apalagi negara kita sekarang kan pusat dan daerah sangat-sangat kekurangan. Itu kalau ada barang sitaan ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bisa hasilnya dijual untuk masuk ke kas negara daripada mohon rusak bulan-bulan bertahun-tahun kan mungkin ya seperti apa, mungkin kalau bisa kita koordinasikan ya kalau bisa gitu ya, daripada umpamanya tempat nyimpannya juga susah ya, terus juga umpamanya kembali ke negara ya untuk rakyat dan seperti itu ya. Izinkan saya dari Balai Gabung Jabar Nusra, Pos Mataram, mewakili kepala balai. Jadi terkait dengan input ini, kami di Gabung adalah pada posisi penegakan hukum dan penindakan terkait dengan upaya-upaya represif maupun upaya penegakan hukum. Jadi untuk tahun 2020 perlu kami sampaikan, kami kerjasama dengan Dinas LHK Provinsi NTB, terutama rekan-rekan penyidik, telah berhasil menyelesaikan P21 sebanyak 18 kasus untuk tahun 2020. Kemudian tahun 2021 saat ini sekarang sudah berhasil menyelesaikan. Terkait dengan Ingo, pada prinsipnya kami dari Balai Gabung Jabar Nusra mendukung apapun kebijakan pimpinan di daerah. Tetapi saya dari permasalahan pelaksanaan hidup di lapangan yang ada di depan ini, saya secara pribadi ada satu poin yang bisa saya tarik benang merahnya lah. Poin ke-8 terkait dengan desakan pihak agar dilakukan revisi itu. Jadi tindak lanjutnya dari Pak Gubernur harus segera industri bidang kehutanan. Saya pikir itu titik poinnya menurut kami lah. Kemudian terkait upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di lapangan di setiap KPH, saya pikir sudah maksimal sudah optimal untuk mencegah peredaran hasil hutan kayu baik yang berasal dari kawasan hutan maupun dari hak milik. Akan tetapi mungkin yang saya kritisi di sini bagaimana kita teman-teman Polhut maupun Pamut yang ada di lapangan itu kembali ke lebih artinya lebih banyak ke kawasan untuk memantau aktivitas maupun mencegah illegal logging yang ada di kawasan hutan. Karena bagaimanapun kalau sudah kayu itu keluar, artinya sudah ditebang, artinya kerusakan itu kan sudah terjadi. Dan upaya-upaya pencegahan seperti yang disampaikan oleh kemudian dari Bapak Dir maupun dari Anwir Kumham sudah jelas sekali bagaimana kita antara dua sisi penerapan upaya penegakan hukum dan peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir dua poin itu dan penegakan hukumnya saya pikir sudah jelas, sudah kita sepakat. Ketika itu kayu dari kawasan hutan tanpa kompromi
dengan koordinasi semua pihak kita lakukan upaya penegakan hukum termasuk dari dukungan dari Kejaksaan Tinggi NTB maupun Kejaksaan Negeri yang ada di setiap kabupaten. Mohon izin Pak Direktur, terima kasih Pak untuk di kawasan konservasi kami di NTB ini ada Balai KSDA yang Taman Wisata Alam itu, terus ada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, terus di Sumbawa itu ada Taman Nasional Gunung Tambora, dan juga ada teman-teman dari Gunung Tambora. Terima kasih koordinasinya yang selama ini dengan semua pihak, baik Polri dan TNI, itu dalam hal menjaga eksistensi keberadaan kawasannya supaya tetap terjaga dan lestari. Ini kita tidak bicara hilirnya ya. Tadi ini kita lebih banyak bicara hilir Pak. Izin Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Ini saya pikir adalah bagian dari instruksi Gubernur terkait moratorium Pak Kadis, di mana salah satu amarnya itu diamanatkan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tim TP Pak Musa Satgas P3H. Jadi saya pikir dalam kerangka itulah kita ketemu dan melihat dan mengevaluasi persoalan-persoalan pengamanan penegakan kehutanan di NTB, sekaligus juga membahas bagaimana langkah kita selanjutnya dalam melihat perkembangan yang ada di instruksi Gubernur. Kedua, saya mau menyampaikan beberapa hal dinas LHK beserta Kementerian Lingkungan Hidup UPT-UPT-nya Pak Kadis ya, kita kan saling bahu-bahu untuk pemulihan ekosistem yang ada di Provinsi NTB. Tadi Pak Kadis sudah menyebut berapa luasan yang telah dipulihkan selama bertahun-tahun, tapi memang belum efektif untuk sampai tumbuh kembangnya menjadi hijau kembali. Itu kan persoalannya. Jadi perlu ada efektivitas dalam pelaksanaan itu. Saya pikir kalau Pak Gubernur selalu ngomong, kalau menghitung uangnya untuk pemulihan ekosistem dalam hal ini penanaman, rehabilitasi dan penghijauan, itu sepertinya tidak sepadan dengan hasil. Saya pikir itu concern kita Pak Kadis ya, dan memang kita tetap laksanakan. Yang kedua, mengenai perlindungan hulunya Pak. Tadi Pak kawan saya dari Gakum sudah menyatakan bahwa kalau kita membahas hilir, proses pengangkutan itu bisa jadi ada dua hal Pak kita lihat. Pertama, bahwa di hulunya jadi persoalan, atau kita bisa memilah Pak, bahwa setelah kalau kita jaga di hulu, di hilir yang proses pengangkutan itu kita anggap semua itu adalah legal. Kan kita jangan kacau Pak bahwa yang di hilir itu semuanya ilegal. Yang hilir yang saya maksudnya kan proses peredarannya Pak. Enggak Pak, kita di dinas LHK dan kami di Kementerian LHK di UPT-UPT-nya itu membuat proses perizinan. Itu kan ada dua hal yang menjadi penting. Proses perizinan itu kan juga kepastian hukum dan kepastian berusaha. Jangan sampai kita juga mencederai orang yang bekerja di hilir itu dengan baik, tapi kita campur dengan persoalan-persoalan di hulu yang bisa jadi itu menjadi kelemahan kita dan menjadi modus pelaku perambahannya, sehingga yang disikat semua itu ke semuanya. Saya pikir kita berpikir di dalam kerangka itu ya. Kalau saya tahu Pak Kadis, persoalan kita di NTB ini kan ada kawasan konservasi, ada kawasan hutan lindung, hutan produksi. Mungkin kita perlu saling membantu seperti selama ini Pak, bahwa dalam menjaga kawasan itu sekat konservasi dengan hutan lindung, hutan produksinya mungkin kita kurangi. Kemudian anggaran apapun juga, tadi Kepala Biro menyatakan bahwa perlu dukungan APBN. Saya pikir saya komit Pak dengan teman-teman di Tambora juga ya Mas,
dari KSDA. Sekarang metode kerja penjagaan di hulu Pak Kadis, mungkin kami terus terang di KSDA, Taman Nasional Gunung Rinjani dan Tambora ada uangnya Pak, tenaganya yang kadang kurang Pak. Sedangkan di KPH itu banyak orangnya. Uangnya tidak orangnya. Uangnya tidak ada. Tetapi ini tidak dalam artian sampai Desember kita sanggup, tidak Pak. Dalam hal tertentu kita bisa nyatakan bahwa kita bareng-bareng biayanya dari APBN. Saya selalu mendukung Pak apapun yang diputuskan oleh pemerintah daerah, termasuk moratorium. Surat resmi saya ke Jakarta mendukung moratorium Pak. Terkait syarat membuka atau revisi dengan syarat industrialisasi Pak, saya pikir memang itu adalah strategi jitu untuk added value dari potensi kawasan kita. Yang kalau PNBP-nya ini teman-teman, bapak-bapak sekalian, PNBP untuk Sonokeling itu memang dengan yang Pak Direktur tadi sampaikan itu harganya selangit Pak, tapi penerimaan negara bukan pajaknya itu di kehutanan Pak, itu 35.000 satu dokumen. Jadi mau satu kubik, mau 10 kubik dalam satu kali pengangkutan itu 35.000 Pak. Jadi itu memang jadi persoalan. Saya sangat paham strategi Pak. Ya kalau ini karena kita internal Pak, pemerintah dengan seperti itu pastilah itu dilirik dan ada peluang permainan. Saya pikir ide Pak Gubernur dan Pak Kadis untuk industrialisasi, baik itu added value ataupun untuk penerimaan retribusi Pak Kepala Biro, itu menjadi penting karena peluangnya besar sekali di situ, daripada itu menjadi kepentingan yang tidak jelas. Saya pikir itu Pak yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa kami mendukung. Cuman khusus untuk Sonokeling ini, karena kami concernnya tadi kalau di hilir itu Sonokeling untuk memastikan kepastian hukum dan kepastian perusahaannya Pak, saya mendukung yang di poin yang itu Pak. Mana Pak yang terakhir? Mohon maaf ini Pak. 8. Yang terakhir Pak, yang 8 ini Pak. Kita ada sanksi Pak di KLHK, di izin Sonokeling itu, tapi itu sanksi administratif. Karena Sonokeling itu masuk status di luar kawasan hutan, jadi di hutan hak. Jadi sanksinya itu hanya ke pemegang izin Pak. Yang jadi persoalan Pak Musalem, selama ini kan kalau pemegang izin saya bisa cabut itu Pak. Yang penting bisa dibuktikan, sebelum ada putusan pengadilan pun saya bisa cabut Pak. Yang penting saya dikasih perkembangan proses penyidikannya, saya cabut Pak. Itu komitmen kami. Tapi yang kita sasar ini Pak Direktur, kalau itu kayu dari masyarakat diangkut oleh pengusaha tapi tidak berbaju pengusaha, artinya personal begitu. Itu kan saya mau cabut apanya Pak. Itu yang jadi persoalan selama ini. Kalau kita lelang itu harus diserahkan lagi ke pengusaha yang berizin. Jadi saya mendukung yang perdanya Pak Kadis, mungkin di situ mungkin yang kalau industrialisasi saya cuma minta SK 447-nya menjadi bagian yang sinergi dengan peraturan daerah ataupun dari kebijakan dinas LHK nantinya untuk industrialisasi. Ada dua hal di industrialisasi ini Pak. Pertama mungkin harus industrinya itu harus mengajukan izin pengusahaan ekspor mungkin Pak Kadis, atau dalam negeri, dan untuk retribusinya saya pikir besar sekali peluangnya. Mungkin itu sementara. Ada Pak Padi, silakan. Dia Pak Kadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kades, Pak Dir, Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari BKSDA Pak Balai Konservasi Sumber Daya Alam TB menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Yang pertama, latar belakang Ingkup ini sebagaimana kita ketahui bahwa sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kades bahwa adanya kerusakan dan sebagainya, dan sudah berjalan Ingkup ini hampir setengah tahun dari saat ini. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa di satu sisi memang kita lihat keadaan atau situasi di lapangan memang cukup bisa ditekan oleh Ingkup ini, Pak Kades. Namun seperti disampaikan tadi, di satu sisi juga masyarakat banyak juga yang datang ke kami, Pak, mempertanyakan terkait dengan kayu-kayu mereka yang ada di kebun-kebun mereka. Ini mungkin menjadi perhatian kita bersama nanti bagaimana ke depan untuk kalau ada memang divisi dan seterusnya. Kemudian untuk BKSDA, kami memang setelah khusus untuk snorkeling, setelah masuk dalam Public CITES, menjadi kewenangan kami dalam pelaksanaan dan pengelolaan tata edar kayu snorkeling. Dan sampai saat ini kami setelah Ingkup terbit tidak pernah lagi mengeluarkan SADN dan surat-surat jalan untuk pengusaha atau pemegang izin edar snorkeling. Untuk diketahui ada 23 pemegang izin di NTB, Pak, untuk snorkeling. Itu tersebar dari Lombok sampai Bima. Dan saat ini memang tidak ada yang beroperasi karena adanya Ingkup ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mungkin bisa untuk lebih mempertajam lagi Ingkup ini, Pak. Apakah nanti NTB ini akan terus memperlakukan ini atau bagaimana? Karena dari hasil rapat evaluasi kita di Surabaya, Pak, waktu itu dikumpulkan Jawa, Bali, Nusa Tenggara di Surabaya, bahwa NTB itu menjadi salah satu contoh buat daerah yang lain, Pak, terutama terkait dengan verifikasi penerbangan. Karena kita melibatkan 3 unsur tadi, TNI, Polri, dan KPH. Nah, benar apa yang disampaikan Pak Dir tadi, tinggal aplikasinya di lapangan, Pak. Mungkin kita kawal bersama sehingga benar-benar kayu dari kawasan kita bisa masuk ke dalam kayu-kayu yang diusahakan oleh para pengusaha yang berasal dari tanah milik. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sinergitas kita terus terbangun. Kemarin kami terakhir mendapat bantuan dari Polda, Pak, terkait pengamanan satwa TSL di Pelabuhan Lembat. Kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih Pak Adir atas bantuan kemarin teman-teman dari Polda.